切れば1000万、晴れて自由の身だ。数百千万十万百万。翔くん。Halo semuanya, saudara sahabat saya, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas film Japan Kaiji Ultimate Gambler, menceritakan tentang kisah seorang pria yang bernama Kaiji yang harus mengikuti permainan judi untuk membayar hutang-hutangnya. Film dimulai dengan menampilkan seorang pemuda bernama Kaiji yang hidupnya sangat sederhana. Ia hanya bekerja sebagai penjaga toko yang gajinya cukup untuk makan sehari-hari. Karena hidup yang sangat sederhana, dia sering cemburu dan galau ketika melihat kehidupan orang lain. Dia melampiaskan kekesalannya dengan menendang mobil hingga mogok. Sayangnya, pemilik mobil tersebut ternyata seorang rentenir Yakuza, sehingga ia menggunakan kerusakan mobilnya untuk mendapatkan ganti rugi sebesar 10 juta yen dari Kaiji. Tentu saja Kaiji tidak memiliki uang sebesar itu, sehingga si rentenir pun menawarkan Kaiji untuk ikut berjudi di kapal Espoir, agar dalam situasi ini dia bisa membayar hutangnya. Dia tidak punya pilihan lain, terpaksa untuk ikut dalam permainan tersebut. Kaiji akhirnya tiba di kapal Espoir. Kaiji tidak menduga banyak sekali orang di kapal itu yang juga bernasib sama dengannya. Setelah itu, seorang pria bernama Tonegawa, penyelenggara permainan judi, keluar. Tonegawa pun menjelaskan aturan main di sana. Mereka memainkan permainan di mana setiap pemain mendapatkan chip bintang dan 12 kartu dengan gambar gunting, batu, dan kertas. Jadi pemain hanya perlu bermain kartu gunting, batu, dan kertas. Di sini satu sama lain, dan jika pemain kalah dia harus memberikan chip bintang kepada pemain yang menang. Permainan hanya berlangsung 30 menit, di mana selama waktu itu setiap orang terus menggunakan kartu mereka dan meninggalkan setidaknya 3 chip bintang untuk menang. Tetapi mereka yang tidak memenuhi syarat ini otomatis akan menjadi budak. Begitu permainan dimulai, situasi menjadi sangat kacau karena semua pemain tidak mau membuang waktu, yang juga membuat mereka bermain tanpa strategi, menyebabkan mereka sedikit demi sedikit kehabisan chip bintangnya, dan yang kalah dimasukkan ke ruangan yang gelap. Melihat ini, Kaiji menjadi berpikir dengan sangat berhati-hati tentang strategi untuk memenangkan permainan tersebut. Saat itu, ia juga bertemu dengan seorang bernama Pune yang menawarkan untuk bekerja sama dengannya. Maka di sini Pune datang dengan strategi agar ia dan Kaiji bisa bebas bersama, di mana ia meminta untuk menukarkan kartu yang sama di setiap permainan. Sehingga keduanya menyiapkan kartu dan chip mereka agar tetap aman. Awalnya permainan berjalan dengan lancar dan sangat baik dan sesuai dengan harapan mereka, hingga tiba-tiba Dunai memanfaatkan kepolosan Kaiji, menipu Kaiji dan memenangkan 2 miliknya.
Dalam situasi ini, Punai juga memiliki 5 chip dan 1 kartu, sedangkan Kaiji memiliki chip dan 1 kartu. Tentu saja hal ini membuat marah Kaiji, sehingga ia menghantam bogem Punai, menyebabkan Punai terluka. Setelah kejadian itu, Kaiji dan Punai pun dipisahkan oleh para penjaga agar mereka tidak membuat keributan lagi kalau tidak akan didiskualifikasi. これ以上言われても以上にも 負けになるぞそれだけだ Di sisi lain, seorang pria bernama Ishida ketakutan karena tidak bisa memainkan game tersebut. Kaiji mendekati Ishida dan menawarkan untuk bekerja sama dengannya. こんなにカードがあったら用を混ぜてからもともと持ってた枚数を配りなさい。 Karena Punai dan Kaiji sama-sama mengetahui sisa kartu masing-masing, maka Punai menawarkan kepada semua pemain untuk mengacak kartu mereka dan kartu batu untuk dirinya sendiri. Dengan cara ini, Punai merasa yakin bahwa ia bisa mengalahkan Kaiji. Namun Punai berbuat curang dengan memberikan kartu gunting yang ada bekas darahnya kepada Kaiji. Setelah pengacakan, Punai dengan sombong menantang Kaiji untuk bermain bahkan dengan taruhan 3 chip bintang sekaligus. チョキやSebagai hasilnya, Kaiji dan Ishida kini masing-masing memiliki 3 chip bintang. Tapi Punai tidak tahu bahwa Kaiji telah menukarkan kartunya dengan kartu kertas milik Ishida yang juga telah diolesi sedikit darah oleh Kaiji. 気をつけた Tugas mereka selanjutnya adalah untuk bermain bersama dan menghabiskan kartu milik mereka pada waktu yang tepat. Permainan pun berakhir, mereka berhasil menyelesaikan permainan dan keduanya sangat bahagia karena mereka akan segera terbebas dari hutang. Namun sayangnya, sial, Ishida menemukan satu kartu yang tersisa di sakunya, sehingga ia tidak dapat memenuhi persyaratan untuk memenangkan permainan dan akhirnya menjadi budak. Sementara itu, Kaiji merasa sangat bersalah kepada Ishida dan memutuskan untuk ikut menjadi budak. ポケットの中にもう1枚あるカイジ君ごめん 1 bulan sudah Kaiji menjadi budak di bawah tanah. Semua budak diberi cap dengan stempel api dan dilarang kabur dari proyek tersebut. Kaiji marah saat melihat para budak diperlakukan tidak manusiawi dan hanya diberi sedikit gaji dengan banyak potongan pajak. 地下帝国の日当は3500円9100円1ヶ月の給料 Meski awalnya enggan membeli makanan dan bir yang disediakan oleh mandor, Kaiji akhirnya tergoda karena diiming-imingi dengan sup dingin. Dia menghabiskan semua uang gajinya dan menyesal karena tidak bisa membayar hutangnya. カイジ君ビールを買い上げる Menghabiskan gaji pekerja untuk makan enak, sistem itu sebenarnya sengaja dilakukan agar para budak tak akan pernah bisa membayar hutang mereka dan akhirnya mereka akan tetap menjadi budak. Ketika proyek yang dikerjakan oleh para pekerja terjadi masalah teknis, beberapa pekerja terluka akibat reruntuhan termasuk Ishida. Kaiji membantu Ishida ke tempat pemeriksaan. Namun mereka harus membayar untuk mendapatkan perawatan medis. Hanya beberapa pekerja saja yang mendapatkan perawatan dan sistem ini sangatlah kejam yang digunakan oleh para petinggi untuk membuat para budak semakin sengsara. Sahara, seorang budak, mengatakan bahwa ia mendengar pembicaraan mandor mengenai sistem yang akan membuat para budak terjebak di sana sampai mati. 今日だけだ今日頑張ったもの班長たちがそんなひどいことを Sang dokter mengusulkan jalan keluar, yaitu permainan jembatan kebebasan. Satu-satunya pilihan bagi para budak yang ingin keluar dari tempat tersebut dan sudah putus asa.
1 bulan kemudian, tepatnya di hari gajian Sahara pun mengajukan diri untuk menjadi peserta jembatan kebebasan. Selain Sahara, Kaichi, Ishida, beberapa orang lainnya pun ikut mengajukan diri. Sebuah permainan berbahaya di mana mereka harus menyeberangi jembatan kecil setinggi gedung untuk menuju gedung sebelahnya. Setiap pemain diberikan voucher uang sebesar 10 juta yen dan harus berhasil menyeberangi jembatan untuk bisa menukarnya. スーパイわスーパイ翔くん、 Namun jembatan tersebut telah diberikan aliran listrik sehingga siapapun yang memegangnya akan langsung tersengat listrik dan mati. Permainan ini adalah permainan hidup dan mati. Mereka harus berjalan di atas jembatan kecil setinggi gedung untuk sampai ke gedung sebelahnya dengan resiko jatuh dan mati jika gagal. Permainan ini bahkan dijadikan hiburan oleh orang-orang kaya dan disaksikan oleh rentenir yang mengirim Kaichi ke perjudian di awal film. Sebelum mulai menyeberangi jembatan, Kaichi pun menciptakan ide untuk membuat garis lurus di sepatu masing-masing peserta agar mereka dapat berjalan lurus. Namun sebagian besar peserta menjadi ketakutan dan satu persatu mulai terjatuh di tengah tekanan yang semakin kuat akibat angin kencang dan hujan yang turun tiba-tiba. Kaichi dan Ishida bertahan di atas jembatan. Ishida menyerahkan voucher kepada Kaichi agar uangnya bisa diberikan kepada putrinya jika Kaichi menang. Ishida kemudian terjatuh tanpa teriak agar tidak mengganggu konsentrasi Kaichi. Saat Kaichi berbalik, membuat Kaichi sangat terpukul. Namun ia ingat janjinya kepada Ishida dan dengan tekad yang kuat dan Kaichi berhasil menyeberangi jembatan bersama Sahara. Kini Kaichi dan Sahara hanya tinggal masuk ke gedung dan menukarkan voucher mereka dengan uang tunai. Namun begitu Sahara membuka pintu, angin tiba-tiba berhembus sangat kencang dan Sahara terjatuh. Untungnya Kaichi masih bisa berpegangan dan berhasil memasuki gedung. Di dalam, Kaichi pun disambut oleh sang ketua bersama dengan Tonegawa dan beberapa anak buahnya. Kaichi meminta Tonegawa dan anak buahnya untuk menukarkan voucher Ishida. Namun Tonegawa memberitahu bahwa voucher Ishida tidak bisa ditukarkan. Kaichi merasa marah karena ia sudah berjanji pada Ishida bahwa ia akan menukarkan voucher tersebut. Sang ketua yang tertarik kepada Kaichi, ketua memberi kesempatan Kaichi untuk berjudi melawan Tonegawa. Jika Kaichi menang, ia akan mendapatkan 10 kali lipat dari taruhannya. Mereka bermain perjudian kartu, di mana masing-masing pemain mendapatkan 4 kartu rakyat dan 1 kartu budak atau raja. Kartu budak dapat dikalahkan oleh kartu rakyat. Kartu rakyat dapat dikalahkan oleh kartu raja. Dan kartu raja hanya dapat dikalahkan oleh kartu budak. Kaichi dan Tonegawa berjudi. Kaichi dengan 4 kartu rakyat dan 1 kartu budak. Sedangkan Tonegawa 4 kartu rakyat dan 1 kartu raja.
Meskipun peluang kemenangan Kaichi lebih kecil, dia tetap memilih kartu tersebut. Mereka hanya bermain selama 3 ronde dan permainan pun dimulai. Setelah ronde pertama, skor antara Kaichi dan Tonegawa tetap imbang 1-1. Tetapi Tonegawa akhirnya memenangkan permainan tersebut karena Kaichi terlalu mudah ditebak. Karena Kaichi kehabisan uang, sang ketua meminjamkan uang kepadanya agar bisa bermain di permainan yang kedua. では39万をわしが貸し Namun, jika Kaichi kalah kali ini, ia akan menjadi budak seumur hidupnya dan permainan kedua pun akhirnya dimulai. あえてPada permainan judi kedua kali ini, ternyata Tonegawa kembali memenangkan perjudian tersebut. Alhasil, Kaichi pun harus menerima kenyataan bahwa ia akan kembali menjadi budak selamanya. まさかイカ様。しかしどうやって。 Saat di perjalanan, Kaichi menyadari bahwa Tonegawa telah melakukan kecurangan di perjudian sebelumnya dengan melihat kartunya melalui jam tangannya. Ia memutuskan untuk meminjam 50 juta dari si rentenir bernama Endo untuk menantang Tonegawa lagi. 今なんつった？ Endo awalnya menolak, tapi setuju setelah mendengar rencana Kaichi. 奴らのイカ様を破る方法を考えず。 Di arena perjudian ketiga kali ini, Kaichi membawa cek 50 juta dan dengan sengaja membenturkan kepalanya hingga 2 kartu terkena cipratan darahnya. Sepertinya ia akan menggunakan taktik yang sama seperti yang digunakan untuk mengalahkan punai waktu di kapal. Di ronde kali ini, Tonegawa sangat cemas karena tidak bisa melihat kartu Kaichi lagi. Kekalahan akan menghancurkan reputasinya di hadapan ketua. Permainan pun dimulai. Keduanya imbang 1-1 di awal ronde kedua. Tonegawa mengira dan berhalu rencana Kaichi yang sama seperti sebelumnya pada punai dan merasa percaya diri. Tonegawa wa jouseki. 殺そうとこのガキは策を打った。血のついたこのカードは。 Tapi Kaichi berhasil mengecohnya dan memenangkan perjudian dengan kartu budak melawan kartu raja Tonegawa. 福毒には至らずだ。 Kaichi mendapatkan 525 juta yen dan Tonegawa dihukum dan menjadi budak. Sementara Kaichi dibebaskan dan bersiap kembali ke kehidupan normalnya. 怪我を取り違える前に。残念だがそうじゃない。大きさのまま戻した。それだけだ。いじゃ。恥をかかす。 Kaichi dan Endo merayakan kemenangan mereka dengan makan di sebuah restoran. Kaichi juga memberikan separuh kepada Endo sebagai tanda terima kasih. Namun, Endo menipu dan memberikan obat tidur pada minuman Kaichi.
Setelah terbangun, Kaichi mengetahui bahwa uangnya telah dicuri oleh Endo dengan alasan untuk membayar hutang dan bunga pinjaman tiap menitnya. Akhirnya Kaichi hanya mendapatkan sedikit uang dari kemenangannya. Film berakhir dengan Kaichi mengirim uangnya kepada Putri Ishida, memenuhi janjinya kepada sahabatnya yang telah meninggal. Ending yang sangat Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Untuk kalian yang penasaran dengan kelanjutan kehidupan Kaichi, jangan lupa untuk memberikan banyak komentar karena ada season keduanya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe. Selamat tinggal.